Oke, sebelum tadi live saya juga sempat searching berseluncur di dunia maya, Bang Timbul dan juga Pak Rusdi dan Bang Yaya. Menarik melihat komentar netizen. Kadang itu juga cerminan ya, tolak Iya, ukur iya. bagaimana masyarakat Suara merespon ini. masyarakat. Banyak sekali yang happy tentunya, tapi yang menarik buat saya adalah bagaimana komentar mereka yang memang kadang that's the fact bahwa di luar sana, di lapangan memang begitu. Ada yang bilang, buat apa naik kalau oke kalau naik, tapi pelayanan Ya, ya. bisa itu. Tapi ini naik nggak naik ya pelayanan ya begitu aja. Lalu ada juga yang menarik bahwa ini kalau orang-orang yang mampu mau BPJS naik atau enggak masalah. Tapi kalau yang nggak mampu nih, Ya. ya. Jadi ini yang jadi masalah. Nah, kalau saya ke Bang Timbul, Anda melihat kalau kita bicara pelayanan, ya, naik aja masih nggak beres. Turun nih sekarang nih, tuh bukan turun, batal, balik lagi ke semula. Lebih nggak beres dong takutnya. Ya Pelayanannya. sebenarnya ada pasal 24 ayat 3 Undang-Undang SJSN. Ah. Dia harus terus meningkatkan pelayanan. Jadi tidak ada kenaikan iuran, Harus. dia harus naikkan pelayanan. Oke, jadi bukan alasan kalau nggak ada uang nih, Ya, nggak ada tidak apa, bisa, loss ini. Tidak bisa. Oke. Artinya Tapi kan itu yang sudah dikunci. ditakutkan. Ya, sebenarnya kan begini. Ah. Kalau saya melihat gini, defisit ini memang dikontribusi oleh banyak pihak. Ya. Pemerintah juga. Bagaimana dia menghitung secara aktuaria tentang iuran PBI. Oke. Ya. Nah, baru sekarang aja sesuai nih. Kedua, bagaimana kinerja direksi. Oke. Bagaimana juga kementerian lembaga lainnya yang dalam rangka mendukung ya pemerintah daerah. Bagaimana mereka mengurusin puskesmas yang senantiasa merujuk ya akhirnya kan defisit kan begitu. Nah, Baik. kualitas puskesmas itu ada 2,5 triliun sisa lebih penggunaan anggaran. Padahal kan duit itu harusnya mendukung kualitas puskesmas. Tapi tidak digunakan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Yang akhirnya tadi merujuk terus. Defisit Kan akhirnya. akhirnya Oke. defisit Oke. terjadi. Nah, Oke. semua pihak mengkontribusi. Nah, tetapi kan sekarang masalahnya adalah ayo kita coba cari solusinya bagaimana ke depan ya supaya defisit ini tidak menjadi momok. Dengan defisit selalu pemerintah akhirnya begini. Satu, Ya, alasannya itu ya, defisit. dengan defisit menurunkan manfaat. Ingin Kalau kita surplus, baca oke. beberapa regulasi pasal 52 ayat 1R itu kan menurunkan manfaat. Korban penganiayaan, Oke. kemudian korban kekerasan seksual dan sebagainya tidak dijamin. Di Perpres sebelumnya itu dijamin. Kecelakaan kerja nggak masuk lagi. Oke. Kali itu kalau masuk BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu ada koordinasi manfaat. Nah, kedua, misalnya tadi Cetuzimab, Bepatizumab itu pun dicabut sehingga manfaat yang selama ini diberikan tidak lagi didapat. Oke. Jadi sebenarnya dengan defisit pemerintah ini sepertinya kayak kalang kabut sehingga ya solusinya ya turunkan aja manfaat gitu. Tapi kan itu tidak menjadi solusi yang dan memang tidak boleh. Nah, harusnya sekarang solusinya bagaimana mencari sumber-sumber baru, menegakkan hukum yang ada, Baik. ya. Kemudian bagaimana mengendalikan biaya. Pengawasan yang menurut saya kurang. Oke. Kenapa sampai sekarang masih terjadi fraud di rumah sakit yang menyebabkan defisit? Karena pengawasan rumah sakitnya juga kurang. Baik. Nah, BPJS sebagai institusi yang menandatangani perjanjian kerjasama dengan rumah sakit kan juga tidak bagaimana memastikan PKS ini, perjanjian kerjasama ini berjalan. Sampai kemarin ada kasus yang saya tangani di daerah Bogor sana. Ada pasien disuruh beli obat sendiri. BPJS-nya yang bilang, ya sudah kalau disuruh beli, kita nggak nanggung. Kan ini indikasi medis, harusnya juga ditanggung. Oke. Nah, ini kan persoalan teknis di lapangan, sehingga tadi saya senang dengan kesimpulannya Mahkamah Agung tuh dalam pertimbangan hukum. Oke. Pelayanan belum meningkat. Ya, Ya ya. kan, ini kan Ya, persoalan betul. bahwa inilah kita main di secara umum. Harga naik, pelayanan naik, oke. Kalau harga naik, pelayanan turun, ngapain saya beli? Oke. Kan gitu. Nah, jadi sebenarnya harusnya pelayanan ditingkatkan terus sesuai amanat pasal 24 ayat 3 Undang-Undang SJSN. Nah, baru bisa menuntut, ayo naikin deh. Oke. Tapi ini kan belum dibuktikan, Iya. Dibuktikan udah naik. udah naik. Aha. Nah, ini pun masalahnya sekarang adalah bagaimana sekarang kita berharap ke depan ini pemerintah, presiden ini juga benar-benar mengkoordinasi seluruh kementerian lembaga oke. supaya sama-sama. Karena saya lihat masih ada ego sektoral. Ya, jadi Yang dengan artian menyebabkan akhirnya jadi defisit. semua stakeholders ini harus keroyokan nih bareng-bareng ya. Iya. Oke. Nah, seperti misalnya nih, ah. sampai sekarang nih, mudah-mudahan Pak Jenny juga akan mengatakan ini. Cleansing data tuh kan nggak ada targetnya kapan. Cleansing data. Ya Ya. kan? Yang Masih 9 banyak tadi, orang miskin 9 juta yang nggak tadi. bisa masuk. Oke. Karena di dalam
PBI sekarang ini masih ada orang yang mampu masuk PBI, orang yang udah meninggal Masih masih di masuk. PBI. Sekarang harus kasih target. Biar juga Kementerian Sosial punya upaya yang lebih keras. Oke. Jangan juga dibiarkan mungkin 3 tahun lagi. Ya nggak bisa dong. Ya kan? Bahwa ada 30 juta peserta PBI yang tidak masuk DTKS, data terpadu kesejahteraan. Inilah tugasnya Kemensos untuk Ya. mempercepat. Jadi cleansing data ini juga membantu nantinya Iya. untuk defisit ini. Iya, sebenarnya. artinya Oke. inilah yang memang harus dilakukan dengan target-target. Jadi kan sekarang kalau kita lihat apa targetnya nggak ada. Oke. Sehingga misalnya UHC gagal dilakukan oleh dicapai oleh direksi. Terus apa? Oke. Apakah target sekedar dikasih ternyata gagal dibiarin saja? Oke. Apa yang harus dievaluasi? Nah ini yang harus coba bahwa semua elemen, semua kelembagaan dan kementerian itu punya tanggung jawab untuk mendukung ini dengan target-target. Oke. Sehingga bisa dibilang kalau Anda gagal apa solusinya ke depan. Oke. Kalau sekarang kan nggak ada. Nggak ada. Ya, akhirnya begitu-begitu saja. Nggak ada sanksi. Ya. Gagal ya udah nggak apa-apa. Evaluasi tidak dilakukan kan Oke. gitu. Nah, Bang Yahya, kalau tadi menarik cleansing data, kan Anda menyebutkan bahwa ada 9 tadi juta yang sebenarnya bisa dikerucutkan lagi. Nah, ada target nggak atau hal yang Anda sampaikan kepada Kementerian Sosial biar datanya cepat, prosesnya cepat, biar defisit juga terbantu dengan ini? Sebenarnya dari hasil audit BPKP ada sekitar 27 juta. 7,4 ya. Nah, sekarang sudah dilakukan cleansing tinggal 6 jutaan yang 6 belum jutaan, selesai. oke. 6 juta ini memang harus diselesaikan dalam tempo yang singkat. Saya waktu itu di internal Komisi 9 saya kasih target 3 bulan harus selesai. Oke. Sebab kalau ini bisa selesai kan sangat membantu. Ya, ya, tadi. Dulu misalnya ada masyarakat yang keberatan, dimasukkan saja. Jadi menurut saya begini, walaupun ini tidak batal dinaikkan, tetapi kebijakan atau keinginan untuk merubah peserta mandiri yang tidak mampu dimasukkan kepada BB, menurut saya harus tetap dilaksanakan ini. Baik. Dari mana mereka berasal? Ya diambilkan dari data orang yang cleansing ini. Ya, yang cleansing tadi. Cleansing ini kan macam-macam. Ada yang salah data, Ya. ada yang meninggal, ada yang perubahan status. Nah, kalau bisa ini dimasukkan ke sini sehingga juga membantu pengurangan orang yang tidak mampu. Jadi begini, saya kalau ke dapil ini, pertanyaan yang paling banyak dari masyarakat itu soal kenaikan iuran BPJS. Jangan beranggapan walaupun naiknya hanya 16.500 bagi mereka ya yang penghasilannya mungkin ya nggak sampai 1 juta setiap bulan, berat sekali. Sekali. Betul. Karena yang harus membayar bukan satu orang, Betul. tapi seluruh keluarga. Oke. Bayangkan kalau ada 5 keluarga, Baik. jadi 5 keluarga 5 kali 16.500 besar juga. 90.000. Iya itu berat itu. 50.000 kita di sini di Iya, Kepulauan Siri, Jakarta Pusat sama yang di daerah. Mereka Jangan ya. jadi mereka ini justru meminta kepada saya dan teman-teman seluruh anggota DPR Komisi 9 ini yang tidak mampu itu benar-benar harus dimasukkan PBI. Oke. Jadi begini, persoalan data juga menjadi soal yang serius. Di lapangan ya, data yang masuk PBI ini ada juga orang yang sebenarnya mampu. Ya. Tapi banyak juga warga masyarakat yang tidak mampu, tapi tidak masuk dan belum dimasukkan. Nah, kenapa ini terjadi? Karena waktu verifikasi datanya tidak akurat. Oke. Nah, siapa sumber verifikasi? Dan salah satunya adalah kepala desa. Ya, betul. Di lapangan terjadi misalnya ada warga masyarakat yang benar-benar tidak mampu, indikasinya jelas, tidak punya penghasilan, sudah tua, anaknya 2, Oke. ya kan? Ini tidak termasuk kepada data orang miskin. Kenapa? Karena mungkin waktu mendata kepala desanya tidak sempat. Sementara ada tim suksesnya kepala desa, walaupun tidak mampu dimasukkan itu kepada peserta data orang miskin. Nah, ini Boleh menurut dong. saya Ya, ini jangan. harus ada keseriusan masalah pendataan ini. Baik, baik. Cuma persoalannya data ini tidak ada di Komisi 9. Adanya di Komisi 8, mitranya Departemen Kementerian Sosial. Oke. Jadi ini agak rumit memang. Betul. Kita mendesak habis-habisan, tapi kalau Kementerian Sosial tidak segera melakukan perbaikan, ya nggak bisa ini. Karena Kementerian Kesehatan dan PBS hanya penerima data saja. Karena pendataan tadi benar, kalau ya bicara tadi ada like and dislike karena kubunya siapa, dan Bias, kadang kan masyarakat di desa juga Bang sungkan Betul. untuk bilang sesuatu ya, apalagi ke tetangga atau apa, boro-boro ngelapor kan gitu. Ya, ya. Kadang dipendam saja dalam hati. Nah, jadi pendataan ini salah satu root Sangat krusial. yang ya di akar yang memang harus Ya. krusial dan diperbaiki. Nah, Bang Yaya, kalau tadi bicara stakeholders, kan ini kita nggak mau dong gaduh-gaduh ya. Ya. Ini kan sudah dianulir dan tentunya kan kita udah banyak masalah ya. Belum corona apalah itu ya, segala macam. Nah, ini bagaimana Komisi 9 nanti biar yang semua nanti dipanggil ya lancar, dan tadi jangan sampai ada beda-beda pendapat, gaduh-gaduh, dan akhirnya ya bikin scene kita makin ribet di Indonesia. Ya sebenarnya begini, jadi stakeholder BPJS atau JKN KIS itu kan banyak.
Kan yang ada di Komisi 9 itu antara lain adalah Kementerian Sosial dan BPJS. Nah, kalau dua instansi atau institusi ini kompak saja, ini sudah bagus saya Kalau kira dua jalannya. ini aja Dua ini kompak saja, ya? ya kan? Oke. Jadi harus terbuka di antara keduanya. Mana yang merupakan tugas wewenang dari Kemenkes, Kemenkes yang jalan. Baik. Mana yang tugas tupoksinya BPJS, BPJS yang jalan. Misalnya begini, pembinaan rumah sakit itu ada di Kemenkes. Ya Baik. kan? Kita harus terbuka. Ada juga rumah sakit yang tanda kutip ya ngakal gitu lah. Jadi, iya betul ini. Ya. Fakta di lapangan ini. Ya. Kan. Ya harus ditertibkan juga pengawasannya, harus ada sanksi dari Kementerian Kesehatan. Nah, yang kedua, puskesmas ini sekarang ini yang lembaga mungkin atau fasilitas kesehatan ini paling sibuk ini. Sehingga melupakan tugas-tugas yang lain. Oke. Promosi preventif tidak dikerjakan karena mereka ini sibuk untuk mengurusi pasien saja. Kuratif saja. Kuratif saja ditangani. Nah, memang ada keinginan dari Menteri Kesehatan yang baru ini untuk melakukan revitalisasi puskesmas. Puskesmas ini. Sehingga tupoksinya puskesmas ini juga bisa melaksanakan Maksimal yang tadi. maksimal, tidak hanya menangani pasien. Ya. Pasien saja memang karena kalau perlu dikurangi pasiennya nanti. Ya. Jadi kapasitasnya dikurangi. Sehingga mereka lebih fokus kepada pencegahan dan promosi. Kalau masyarakat sehat, tidak mungkin banyak yang datang Iya, ke betul. rumah sakit. Jadi Kuratifnya turun. iya, manfaat dari BPJS akan terkurangi. Dari pencegahan tadi benar ya Iya, Pak? itu harus Mengedukasi seperti itu, Betul. bukan soal mengobati saja. Iya. Baik, kita akan jeda dulu, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.